Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Asri MA. Saya adalah dosen Prodi Psikologi Islam SLAI Aceh Tamiang. Dalam rangka PKDP UIN Araniri tahun 2006, saya sebagai dosen psikologi konsumen ingin menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai materi pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Ajeng ada? Ayo Bu. Dela? Hadir Bu. Reva ada? Oke. Berarti hari ini siapa yang hadir? Hadir Bu. Oke. Oke, selama liburan semester ini, setelah UTS kemarin kalian kemana aja liburan? Oke. Jalan-jalan ya, ada yang jalan-jalan kemana gitu? Lagi, oke. Jaga durian, banyak duriannya? Kita makan nanti ya. Oke. Karena kan kalau di sana liburan itu bisa merefresh otak kita ya. Dimana otak kita jadi kayak penat, jadi relax seperti itu. Nah, di dalam dunia psikologi juga bagus ya di dalam untuk liburan itu supaya otak kita itu lebih segar. Oke, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, coba ada yang bisa jelaskan nggak materi sebelumnya? Sedikit gitu tentang psikologi konsumen. Saya Bu. Ya, Jadi saya ingin menjelaskan ulang tentang materi yang pertama-tama kita akan membahas dulu supaya kita lebih mengingat apa sih sebenarnya itu psikologi konsumen. Jadi psikologi konsumen adalah ilmu yang mempelajari kenapa seseorang tertarik memilih lalu membeli suatu barang atau jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, psikologi konsumen membantu kita memahami alasan seseorang membeli barang. Misalnya nih, ada orang yang membeli barang karena ia suka, ada juga orang yang membeli barang karena itu juga teman, dan ada juga orang yang ingin membeli barang karena emang dia butuh. Oke, CPMK 2 kita yaitu menjelaskan hubungan antara psikologi, perilaku, konsumen, dan pemasaran. Jadi di sini di CPMK kita diajak untuk melihat hubungan antara psikologi, perilaku, konsumen, dan pemasaran. Apakah ada hubungan di antara keempat perilaku ini, gitu ya? Selanjutnya ada sub CPMK 4. Yaitu mampu menganalisis peran motivasi dalam keputusan pembelian. Jadi kita disuruh menganalisis bagaimana motivasi pembeli dalam mengambil keputusan. Oke, kita akan memulai materi hari ini ya. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang strategi segmenting, targeting, dan positioning dalam pemasaran. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada yang tahu nggak pengertian dari segmenting, targeting, positioning dalam pemasaran? Ya, jadi secara sederhananya aja, segmentasi itu kita membagi pasar. Kayak misalnya membagi jenis, kan membagi pasar itu menjadi dua, kayak untuk orang tua, untuk anak-anak, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang targeting, kita ini memberikan target kepada kayak semua pelayanan ini. Kita menentukan sasaran yang akan kita jual nih, kita mempunyai targetnya. Target apakah orang tua, apakah anak-anak yang akan kita lakukan pemasaran tersebut. Yang positif itu kita membagi citra produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kayak kita juga sama kan kita membagi pasar yang di segmentasi. Ya udah, di situ kita membagi citra produk
citra produk. Kalau orang tua kan masa iya kita jualnya jilbab-jilbab pasmina. Jadi kan kalau orang tua kita sediakan tuh jilbab-jilbab kerudung kayak gitu. Jadi akhirnya membagi citra produk. Oke kan? Jadi setidaknya kalian sudah ada pemahaman tentang materi ini gitu ya. Oke, next kita lanjut pemilihan suatu produk ya. Oke, selanjutnya ada pengantar, segmentasi, targeting, dan positioning. Apa itu sebenarnya segmentasi, targeting, dan positioning? Tujuannya untuk apa? STP ini adalah strategi pemasaran untuk memahami dan melayani konsumen secara efektif. Jadi kita diajak untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen dalam suatu produk. Tujuannya itu adalah untuk mengenali kebutuhan konsumen, menentukan pasar sasaran, membangun citra produk dan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Mengenali kebutuhan konsumen itu gimana maksudnya? Ada yang tahu? Mengenali kebutuhan konsumen bagaimana? Nah, kita tahu ya kebutuhan konsumen kita itu apa? Misalnya untuk di bulan 7 nanti, itu tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru tentunya emak-emak ini pasti butuh yang namanya alat tulis sekolah, buku, terus seragam sekolah. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dibandingkan produk-produk yang lain gitu. Misalnya kayak kebutuhan liburan, nah itu dianggap kurang penting dalam produk kebutuhan konsumen. Jadi kalau produk kita ini ingin laku gitu ya, ingin cepat habis, kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan konsumen tersebut. Yes. Selanjutnya menentukan pasar sasaran. Nah, dalam strategi marketing kita harus menentukan siapa pasar kita, siapa market kita. Nah, market kita itu yang menentukan dagangan kita itu laris atau tidak. Oke. Nah, jadi pasar sasaran kita sama siapa? Sama mahasiswa contohnya, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Nah, seperti itu. Jadi produk yang kita jual pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka seperti itu. Selanjutnya membangun citra produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, citra produk ini ya, citra produk ini sangat penting dalam suatu manajemen pemasaran. Pentingnya apa? Citra produk itu adalah kita bilang seperti apa ya namanya, kualitas, terus dari segi kemasan, bahan-bahan yang digunakan. Nah itu dengan membangun citra produk seperti itu, maka nanti konsumen akan balik lagi sama kita, akan membeli ulang produk kita gitu ya. Contoh saya contohkan seperti handuk hantaran. Nah yang terkenal kan Howell mereknya ya kan. Howell itu dari segi kemasannya itu cantik kali ya kan. Nah dari segi kemasan itu sudah sangat menarik. Nah berbeda dengan handuk-handuk hantaran yang kita bilang dari segi harga lah, dari segi harganya udah rendah misalnya ya kan, tapi dia tidak membangun kemasannya gitu. Kemasannya nggak dibuat cantik. Nah jadi dari kemasan juga bisa meningkatkan citra produk kita gitu. Oke. Selanjutnya apa hubungan psikologi konsumen dan segmentasi, targeting, dan positioning? Nah, hubungannya adalah kita bisa memahami kebutuhan, motivasi, persepsi dari konsumen. STP ini tujuannya adalah membagi pasar, memilih target, dan menentukan posisi produk kita sehingga hasil yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa lebih efektif gitu ya. Oke, selanjutnya segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu adalah proses membagi pasar
menjadi kelompok-kelompok konsumen. Tujuan dari segmentasi ini kita diberikan pemahaman tentang perbedaan kebutuhan konsumen. Nah, tentunya kita sebagai manusia gitu ya, kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Seperti misalnya Dwi kebutuhannya apa saat ini? Misalnya dia lebih butuh beli sepatu gitu ya kan? Nah, karena sepatu dia udah rusak mungkin kena banjir misalnya, oke? Jadi kebutuhan si Dwi ini sepatu gitu ya kan? Jadi kita harus paham betul apa yang menjadi perbedaan konsumen tadi, kebutuhan konsumen. Terus Dewi misalnya, Dewi kebutuhannya apa gitu? Kebutuhan Dewi skincare, mungkin karena lupa si Dewi jerawatan gitu ya kan? Jadi dia lebih membutuhkan skincare daripada sepatu. Jadi target utama si Dewi ini untuk beli skincare dulu daripada sepatu. Oke, jadi kita di situ udah paham ya apa kebutuhan konsumen supaya produk kita itu bisa laku terjual. Nah, selanjutnya ada targeting. Targeting adalah proses memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dilayani, yaitu ukuran pasar, potensi keuntungan, terus kesesuaian dengan produk. Nah, di sini di dalam targeting ini kita menentukan siapa nih yang menjadi pasar sasaran kita, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, ataupun orang tua, ya. Nah, ketika kita sudah menentukan target kita siapa di dalam penjualan produk, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan ya. Jadi kita harus paham betul apa-apa saja pengeluaran kita di dalam memasarkan produk ini gitu ya. Misalnya untuk melakukan pemasaran ya, dari segi plastik misalnya, plastik itu juga harus kita hitung. Plastik, terus gaji karyawan. Nah, itu harus kita betul-betul rincikan supaya nantinya produk yang kita jual itu bisa untung, nggak rugi gitu ya. Jadi harus secara detail dan terperinci supaya produk tersebut bisa memberikan keuntungan bagi kita, bagi perusahaan. Oke, kita lihat video ini ya. Apa yang ada di pikiran kalian dalam video ini? Motivasinya apa ya? Jadi perusahaan itu menawarkan produk tropikal muslim itu untuk biar supaya warga-warganya itu konsumen itu dia menjaga kesehatannya dengan mengurangi gula darahnya dengan mengkonsumsi tropikal asli. Jadi di video ini kita itu diajak untuk mengkonsumsi rendah gula. Nah, susu rendah gula ya kan? Susu rendah gula. Jadi di sini motivasi dari konsumen itu apa? Nah, hidup sehat gitu. Dengan hidup sehat maka nanti tidak kena penyakit diabetes seperti itu ya. Jadi motivasinya itu tadi kesehatan ya, motivasinya ya. Oke, selanjutnya di materi hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajarannya dengan menggunakan metode pembelajaran PDL. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Minta izin waktunya sebentar ya Kak. Kami mau memperkenalkan produk kami Kak. Nah jadi ini Kak, saya ada produk yang namanya Clio. Nah ini Kak itu produk yang memang berasal dari Indonesia. Nah ini jadi Indonesia punya ini produk Indonesia bukan dari luar negeri. Nah jadi Kak, air mineral Clio ini merupakan air yang bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita Kak. Jadi ini aman dikonsumsi untuk kebutuhan kita. Nah, jadi ini juga dikemas dengan sangat rapi, dengan sangat aman, dengan sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Tapi ini tidak sesuai
Nah, jadi ada Kak, kami dalam produk kami itu ada yang set kecil, ada set besar. Nah, jadi kalau yang set kecil ini itu lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan kendaraan, ya Kak. Dan dari produk saya itu dari produk mineral, yaitu produk saya ini dia langsung airnya turun dari pegunungan Kak. Jadi dia ada rasa manis-manisnya dan kemasannya pun bagus dan langsung di packaging dan harganya pun terjangkau Kak, dengan ukuran harga 600 ml dengan harga cuma 3.000. Jadi murah di kantong. Nah, jadi Kak, kami kan ini punya dua produk nih Kak. Kakak bisa pilih Kak, kalau bisa tanya produk yang mana Kak, antara Cleo ataupun yang mineral. Kakak bisa, nanti pun Kakak bisa hubungi tim kami untuk Kakak mana tahu nge-store untuk kehidupan di depannya. Sepertinya saya meminati kedua produk tersebut. Video tadi kita sudah melihat ya, jadi motivasi konsumen itu apa untuk membeli suatu produk tersebut. Nah, dengan produk yang rendah gula misalnya ya, bisa meningkatkan kesehatan bagi manusia itu gitu ya. Dan tadi juga dicontoh kelompok juga sudah dipahamin apa perbedaan antara satu produk dengan produk yang lain. Jadi setiap orang itu memiliki motivasi yang berbeda dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang. Oke. Jadi pada hari ini, materi hari ini yaitu kita di sini dalam segmentasi targeting dan positioning kita diajak untuk melihat motivasi dari konsumen itu membeli produk kita untuk apa, dan kita harus menentukan target pasar kita supaya di dalam target tersebut materi kita itu penjualan kita bisa laris manis gitu ya, bisa laris manis juga. Oke. Ada yang bertanya nggak di sini sebelum kita tutup materi ini? Mungkin sudah Bu. Bu izin bertanya, bagaimana caranya agar produk yang kita pasarkan itu laku? Oke, baik. Terima kasih. Jadi produk yang kita pasarkan supaya laku tadi sesuai dengan targeting kita. Ya, sesuai dengan targeting kita harus menjual produk dengan kemampuan pasar kita. Siapa target kita? Baik itu anak-anak, dewasa, dan orang tua. Jadi artinya kita menyesuaikan kebutuhan mereka supaya produk ini tadi bisa laku terjual dengan cepat. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.